sudah siap beribadah. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Adik-adik sudah siap beribadah? Mari adik-adik kita siapkan diri kita ambil Alkitab kita, dan kita ambil posisi yang baik untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, seperti yang kalian lihat pada saat ini, kakak-kakak di sini menggunakan baju toraja. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini jemaat kita, jemaat Patan, merayakan pengucapan syukur tahunan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pertolongan Tuhan kepada jemaat Patan. Cara yang bisa kita lakukan untuk merayakan pengucapan syukur adalah dengan memakai baju toraja, dan nantinya di dalam ibadah ini ada beberapa lagu toraja yang akan kita nyanyikan. Mari adik-adik kita berdiri, kita ajak kakak kita ajak adik kita, dan kita ajak semua orang di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Inde ku aisamane, inde ku watamenane. Dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang anak-anak ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kakak kita mau tanya sama kakak Rika. Kakak Rika pernah tidak merasa takut? Pernah kakak Rika? Kakak Rika pernah. Kakak Rika takut sama apa? Tak pernah ngejar anjing, tak pernah kalau bilang, tak pernah suka tim sendiri ke orang. Nah, adik-adik, kalau adik-adik di rumah, adik-adik takut dengan apa? Pasti ada yang sama seperti kakak Rika. Takut tidur sendiri, takut gelap, dan juga ada yang takut dikejar anjing. Iya, dan pada saat sekarang ini, mungkin ada juga yang takut keluar rumah karena banyak virus corona. Nah, apa yang adik-adik lakukan ketika kalian merasa takut? Kalau kakak Rika, apa yang kakak Rika lakukan? Pergi nak pergi mama, aku menangis nak sendiri. Nah, apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik merasa takut? Mungkin sama seperti kakak Rika, ada yang pergi cari mamanya, cari bapaknya untuk keluar. Ada juga yang berteriak. Tapi adik-adik, ketika kalian merasa takut, kalian ingat tidak sama Tuhan? Adik-adik, ketika kita merasa takut, kapanpun dan dimanapun, kita harus ingat sama Tuhan, dan kita harus ingat untuk berseru dan berdoa, meminta tolong hanya pada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita, dan Dia akan selalu menjaga kita semua. Oleh sebab itu adik-adik, jangan takut.
kita lupa meminta tolong kepada Tuhan. Saat ini adik-adik, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa kita dan kesalahan kita kepada Tuhan melalui sebuah lagu Banyak Perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Adik-adik, kita sudah mengakui kesalahan kita dan dosa kita kepada Tuhan. Maka mari adik-adik kita dengarkan berita anugerah yang terdapat dalam Mazmur 85 ayat 10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari yang indah. Hari yang indah sekali, karena Tuhan Yesusku memberiku keselamatan, memberiku kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari yang indah. Hari yang indah sekali, karena Tuhan Yesusku memberiku keselamatan, memberiku kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, supaya kita selalu ingat kepada Tuhan dan meminta tolong hanya kepada Tuhan, adik-adik kita dengarkan petunjuk hidup baru terdapat dalam Hakim-Hakim 3 ayat 15a. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang tidak. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Mari adik-adik ambil Alkitabnya dan buka Mazmur pasal 18 ayat 7. Mazmur pasal 18 ayat 7. Adik-adik sudah dapat? Mari adik-adik kita baca secara berbahasa. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Adik-adik, kita akan bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui cerita Alkitabnya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami rindu bertemu dan berjumpa dengan Engkau, dan kami siap untuk mendengarkan cerita Alkitab-Mu, karena kami tahu Alkitab itu benar, dan karena itu kami siap untuk mendengar. Tolong kami semua untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Alkitab, buku terindah, surat cinta dari Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Tuhan, tolong kami, ampuni kami, bebaskan kami. Kami sungguh menderita, kami butuh pertolongan-Mu. Adik-adik, pernah tidak adik-adik berteriak minta tolong kepada Tuhan? Kapan adik-adik berteriak minta tolong kepada Tuhan? Apa yang adik-adik lakukan juga dilakukan oleh orang Israel, bangsa Israel. Ketika mereka menderita, mereka sudah tidak tahan lagi. Mereka datang kepada Tuhan, berteriak dan minta tolong. Tapi apa yang terjadi kepada orang Israel? Kenapa mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan? Bukankah mereka selalu dijaga, dilindungi, dipelihara, diberkati oleh Tuhan? Apa yang terjadi? Namaku Kaleb. Saya salah seorang dari orang Israel. Kami senang karena kami sudah ada di tanah Kanaan. Dan saya ingat betul ketika kami di Sikem, Bapak Yosua mengingatkan kami untuk tetap beribadah, setia menyembah kepada Tuhan. Dan dengan tegas kami semua orang Israel berjanji untuk setia beribadah kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Bapak Yosua sebenarnya khawatir, tidak yakin dengan apa yang kami sudah ucapkan, janji yang sudah kami ucapkan. Karena Bapak Yosua tahu bagaimana kami bangsa Israel. Karena Bapak Yosua tahu bahwa Allah hanya mau disembah. Dan ketika kami meninggalkan Tuhan, maka tentunya ada hukuman yang akan kami dapatkan. Sekarang Bapak Yosua sudah mati, tidak ada lagi pemimpin kami. Dan benar, apa yang dikatakan, apa yang dikhawatirkan oleh Bapak Yosua kepada kami, bahwa kami akan meninggalkan Tuhan, benar-benar terjadi. Sekarang kami tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Kami tidak setia menyembah
Tuhan, tetapi kami memilih untuk beribadah kepada Allah-Allah lain. Dan benar juga apa yang dikatakan oleh Bapak Yosua, bahwa ketika kami meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberi hukuman kepada kami. Tuhan mendatangkan Eglon, Raja Moab, yang bekerja sama dengan Bani Amon, Bani Amalek, untuk menguasai kami, untuk mengalahkan kami. Dan 18 tahun kami menderita. Kami dikuasai oleh Eglon Raja Moab. Dan itu membuat kami sungguh-sungguh tidak tahan lagi. Dan sekarang ketika kami sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, kami baru mengingat Tuhan. Sekarang kami mengingat bahwa Tuhan yang selalu menolong kami, selalu menyertai kami, selalu memberkati kami. Tuhan, tolong kami, bebaskan kami dari Raja Moab ini. Kami sudah tidak tahan lagi. Kami sungguh-sungguh menderita. Ampuni kami. Kami tahu kami sudah berdosa kepadamu. Kami sudah membuat Tuhan marah, Tuhan sedih, Tuhan sakit hati dengan apa yang kami lakukan. Kami melupakan Tuhan. Kami tidak mengingat Tuhan. Kami tidak lagi setia beribadah kepadamu. Ampuni kami dan bebaskan kami dari Raja Moab ini. Kami sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan yang penuh kasih, sungguh-sungguh mengasihi dan menyayangi kami. Tuhan mendengar teriakan minta tolong kami, dan Tuhan mendatangkan seorang penolong bagi kami. Ehud, anak Gera, orang Benyamin, yang melakukan segala sesuatu dengan tangan kirinya. Tuhan mengirimkannya untuk kami, orang Israel, untuk menolong kami. Saya melihat bagaimana Ehud membuat pedang, dan ketika pedang itu sudah selesai dibuat, dia memanggil beberapa teman-teman saya untuk pergi kepada Raja Moab. Seperti biasanya menyerahkan peti persembahan untuk raja. Mereka berangkat. Aduh, bunyi apa ini? Suara apa ini? Bukankah ini bunyi sangkakala? Apa yang terjadi? Teman-teman, kalian tahu apa yang terjadi? Mari kita lihat. Kami pun turun dari pegunungan Efraim. Di situ sudah ada Ehud. Apa? Eglon, Raja Moab sudah mati. Dan sekarang kami harus mengikuti Ehud, Bapak Ehud, untuk menyerang, berperang melawan orang Moab. Kami mengikutinya karena kami percaya Tuhan mengirimkannya untuk kami menjadi penolong. Maka kami percaya juga bahwa Dia tahu apa yang harus dilakukan. Kami pun berperang melawan orang Moab. 10.000 orang Moab kami kalahkan. Kami menang. Semua karena Tuhan. Tuhan memakai Ehud untuk menolong kami. Tuhan melakukan berbagai cara untuk menolong kami. Hari ini kami belajar, saya belajar bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan, kita harus berteriak minta tolong kepada Tuhan dan percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memakai berbagai cara untuk menolong kita. Karena Tuhan
baik dan mengasihi kita semua. Amin. Ya adik-adik, orang Israel ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik ketika takut, ketika sedih, ketika sendirian, apakah adik-adik berteriak minta tolong kepada Tuhan? Adik-adik, mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menolong kita dengan berbagai cara yang bisa dilakukan. Cerita kita hari ini terdapat dalam Hakim-Hakim 3 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-30. Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 30. Dan hari ini kita akan membacanya ayat yang ke-15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Amin. Ya adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa seperti doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, ternyata ketika kita takut, ketika kita membutuhkan pertolongan, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, berseru, berteriak, meminta pertolongan melalui doa. Dan Tuhan akan mendengar doa-doa kita dan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak lupa bila orang berseru. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Dia memberikan pertolongan yang perlu. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa angkat anak-anaknya. Adik-adik, Tuhan sudah baik kepada kita, Tuhan sudah mengasihi kita dan menjaga kita. Dan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, ada firman Tuhan mengingatkan kita dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kure semangat lakukan. Sumanga
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini untuk pelayanan sekolah minggu di jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, supaya kita lebih mencintai firman Tuhan, 1 minggu ke depan kita mempunyai ayat hafalan dari Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari adik-adik kita menghafalnya secara bersama-sama. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita ulang sekali lagi. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Iya adik-adik, mari kita ambil sikap doa yang baik dan benar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sungguh senang, kami sungguh gembira karena kami boleh bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui lagu-lagu kami, melalui doa kami, dan melalui cerita Alkitab-Mu. Ajar kami untuk senantiasa berteriak minta tolong ketika kami takut, ketika kami sedih, atau ketika kami membutuhkan pertolongan. Karena kami percaya dan yakin Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami dan akan terus-menerus menolong kami dengan berbagai cara yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Tetap berkati kami anak-anak-Mu dalam masa-masa pertumbuhan perkembangan pendidikan kami, sehingga semakin hari kami boleh bertumbuh dan berkembang dalam kasih Tuhan Yesus. Tetap berkati Bapak Pendeta bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, bersama dengan orang tua kami dalam mendidik, dalam mendampingi kami, dalam memperkenalkan kami siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya, sehingga mereka boleh tetap sehat, boleh tetap kuat, dan boleh tetap setia mendampingi, mendidik kami semua. Kami tetap berdoa untuk pengucapan syukur panen yang dilaksanakan di jemaat kami hari ini. Meskipun kami tidak bisa ke gereja bersama-sama merayakannya, tetapi kami bersuka cita bahwa kami masih bisa merayakannya di rumah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi dan menyayangi kami. Tuhan Yesus terus-menerus peduli dengan kami. Kami tetap berdoa untuk kami semua dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami boleh tetap setia, boleh tetap taat dengan dilarang untuk mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan. Dan kami percaya kami tetap akan dijaga, dilindungi, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Tetap berkati kami sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Amin. Adik-adik, Tuhan sudah berjanji kepada kita, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan menolong kita, dan berkat Tuhan akan senantiasa Dia berikan untuk kita. Berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Dalam nama
Tuhan Yesus menjaga engkau. Amin. Tuhan Yesus menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Kakak Eka, kakak Tuta, waktu sudah nak dengar cerita tadi tuh, tahu nih balik itu kalau takut ki datang ki kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Datang ke berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi tuh tidak takut mau diri sendiri nanti ini. Jadi biar dikasih makan bilang, Iya, tidak takut mau. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Pasti adik-adik juga tidak takut karena Tuhan sudah berjanji akan menjaga kita dan akan melindungi kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia temaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Adik-adik, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, kita sudah berdoa untuk Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita Alkitabnya. Jangan takut ketika kalian takut, ketika kalian sedih, ketika kalian membutuhkan pertolongan. Ingat, datang kepada Tuhan, berteriaklah, minta tolong. Selamat hari Minggu, selamat